Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan di hari ini mendapatkan kemurahan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita masuk di masa-masa Pekan Suci, di mana kita sebentar lagi akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan setelah kita belajar tentang karya Kristus, sekarang di dalam masa Pekan Suci ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan respons kita atau cara kita meresponi karya Kristus dalam kehidupan kita. Satu bagian firman Tuhan yang rindu saya bagikan di hari ini adalah Markus pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah botol pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher botol itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kisah yang kita baca ini berkaitan dengan waktu atau masa setelah Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, kemudian dia mengambil waktu lagi untuk ada di kota Betania, kota yang dekat dengan Yerusalem. Di dalam kisah ini, saya menyoroti dua orang tokoh yang pada waktu itu merespons kasih Tuhan. Tokoh pertama adalah Simon yang disebut sebagai Simon si Kusta. Banyak penafsir mengatakan bahwa Simon adalah orang yang dulu pernah kusta, lalu kemudian sekarang sudah disembuhkan. Ketika namanya melekat Simon si Kusta, menunjukkan tentang siapa dirinya dulu. Karena tidak mungkin orang yang masih menderita kusta itu tinggal bersama dengan orang lain, dengan keluarganya, dan juga bisa makan bersama-sama dengan orang lain. Jadi kemungkinan besar dia adalah orang yang dulu pernah disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit kusta. Yang pada sejarah waktu itu penyakit kusta itu sangat mengerikan dan tidak ada obatnya kecuali dengan mujizat. Oleh karena itu ketika Simon mengalami mujizat Tuhan, dia begitu bersyukur dan bahkan mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, menjamu Yesus dan juga para muridnya. Tokoh yang kedua adalah seorang perempuan yang disebutkan di sini, yang datang mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kalau kita membaca Injil-Injil yang lain, maka minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Sangat mahal sehingga dikemas demikian rupa sehingga ketika membukanya harus dipecahkan untuk menjaga kemurnian dan juga keaslian dari minyak narwastu ini. Banyak penafsir juga mengatakan bahwa tokoh kedua perempuan ini adalah perempuan yang dulu pernah diampuni Tuhan Yesus, diberikan kasih karunia. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah perempuan yang dulu kedapatan berzinah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah dulu orang yang kerasukan 7 roh jahat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena. Injil Yohanes menyebutnya sebagai Maria. Dia adalah orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan respons dan cara dia mengekspresikan kasih dan terima kasihnya adalah dia menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal itu di atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Sebagai respons, sebagai tanggapan, sebagai tindakan karena mereka bersyukur atas apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Saya meyakini bukan hanya Simon, bukan hanya Maria yang pernah mengalami kasih setia dan karya Tuhan. Saya yakin juga setiap kita, termasuk Bapak Ibu juga pernah meresponi, pernah mengalami, pernah menikmati kasih setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, jika Simon membuka pintu rumahnya, jika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, apa yang bisa kita kerjakan untuk mensyukuri, untuk mengasihi Tuhan, untuk meresponi karya dan kemurahan Tuhan? Saya mengajak kita semua untuk memikirkan satu hal. Kebetulan kita akan masuk dalam momentum Jumat Agung, salah satu karya yang Tuhan nyatakan luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Respons kita adalah pada waktu Jumat Agung, saudara, mari kita membawa hidup kita untuk kita datang ikut perjamuan kudus, tetapi juga di momentum itu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah. Kita sudah menerima Injil, orang lain memberitakan Injil kepada kita sehingga kita menjadi orang percaya. Sekarang bagaimana kita memikirkan orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengar Injil? Kita bisa menjadi pemberita, tetapi kita juga bisa menjadi pengutus. Persembahan Paskah adalah salah satu cara untuk kita terlibat dalam pewartaan kabar baik dengan cara mendukung. Ini adalah salah satu cara merespon kasih setia Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk terlibat
mengambil bagian di dalam persembahan Paskah sebagai bentuk ekspresi kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu, berkomitmen, dan belajar untuk meresponi kasih setia Tuhan. Salah satunya adalah mengambil bagian di dalam persembahan penginjilan sedunia. Berkat-Mu dan kasih setiamu atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.